Halo Sobat Jelajah Energi, jumpa lagi bersama saya Chandra. Setelah kemarin kita road trip dari Jakarta ke Palembang menggunakan mobil listrik untuk melihat langsung kesiapan infrastruktur SPKLU yang berada di jalur Jawa hingga Sumatera Selatan, Palembang. Kali ini Sobat Jelajah Energi, kita melakukan road trip kembali dari Jakarta menuju Yogyakarta. Mau tahu keseruannya? Ikuti terus Jelajah Energi Listrik Indonesia. Siapa namanya? Saya Johan. Dari mana mau kemana Pak? Saya dari Jakarta, tujuan Cirebon. Sejauh ini bagaimana sih Pak? Ada kendala nggak menggunakan mobil listrik atau pengecasan? Kendala nggak ada, tapi saran ya diperbanyak aja ini tempat pengisian baterainya ini. Dan juga mungkin untuk di jalan tol ini diberikan juga informasi, misalnya di next rest area ada lagi supaya tidak terjadi antrian kayak gini kan. Ya itu aja sih, kalau saya sejauh ini sudah bagus, sudah sangat bagus lah pelayanan dari PLN-nya. Oke, makasih Pak. Ya, makasih. Halo Sobat Jelajah Energi, masih bersama saya Chandra dan seperti biasa nih abang saya nih satu lagi. Ini bersama Mas Haris yang kemarin kita road trip ke Palembang ya Mas ya? Betul. Mas Haris, setelah kita road trip dari Jakarta Palembang dan juga sekarang Jakarta Jogja ya Mas. Nah, kalau saya lihat ini sedikit ada perbedaan antara jalur Sumatera dengan jalur Jawa Mas untuk SPKLU-nya. Nah, mungkin kalau dari Mas Haris sendiri nih, boleh diceritakan nggak Mas perjalanan kita dari Jakarta menuju ke Jogja ini nih, di rest area berapa ini Mas sekarang? Kita sekarang di rest area KM 166. Tadi kita sebenarnya melakukan awal start mulai dari kantor KS Tubun. Kemudian kita ke kilometer 166 sebenarnya tidak melakukan pengecasan ya, karena BYD M6 dengan 530 km seharusnya di 166 ini udah setengah persen, ini kebukti ini udah 49%. Maka kita sebenarnya memutuskan di kilometer 166 ini melakukan pengecasan. Nah, tapi tadi kita juga sedikit melakukan beberapa pengecekan di beberapa titik SPKLU. Pertama di kilometer 57A. Jadi sebenarnya kilometer 57A ini sebenarnya tempat favorit orang sebelum melanjutkan perjalanan. Ya. Tadi terlihat di kilometer 57A cukup penuh. Ada 4 mobil yang lagi juga melakukan pengecasan, dan kita juga sempat berbicara dengan salah satu pelanggan pengguna EV di kilometer 57A. Kemudian sebenarnya dia terlepas dari kilometer 57A, para pengguna kendaraan listrik tidak perlu khawatir kalau ternyata sedikit lupa dan masih mau melanjutkan, misalnya 57A ternyata sudah penuh. Nah, itu tadi bisa dilanjutkan di 86A, kemudian di 101A dan di 130A. Jadi sebenarnya kalau untuk di Jawa lebih pendek-pendek. Ya, jaraknya ya Mas. Jaraknya lebih pendek-pendek. Gak sampai 30 km ya Mas kayaknya. Betul, berbandingkan dengan Palembang. Palembang. Kalau Palembang kita kemarin ngerasain
Oh, oke. Di Bakaheni itu cukup padat. Iya, iya, iya. Ada di sekitar sampai 106 km-nya Iya. itu masih banyak kita bertemu. Iya. Tapi setelah itu agak lumayan jauh, yaitu sekitar per 75 sampai 100. Tapi untuk pengendara EV yang dengan BYD M6 itu tidak perlu khawatir, sebenarnya masih bisa dilakukan. Nah, ini kalau di daerah Jawa sebenarnya cukup banyak. Jadi sebenarnya tetapi memang yang perlu dikhawatirkan sama seperti di tahun lalu pada saat Nataru, Ya. ada 4.000 kendaraan yang keluar dari Jakarta. Maka sebenarnya perlu diperhatikan adalah ketika di titik poin itu penuh, misal tadi di Ya. 57 penuh, jangan menunggu, sebaiknya melanjutkan. Kecuali memang tadi ya di 57 ternyata yang nunggu hanya 4 mobil dan itu 200 Ya, ya. kayak apa, KW-nya 200. Jadi sebaiknya mungkin masih bisa nunggu kalau 4 mobil, tapi kalau ternyata udah lebih dari itu sebaiknya melanjutkan. Nah, untuk lanjutannya memang KW-nya nggak terlalu banyak, jadi biasanya di antara tuh kayak tadi ya di 57 dia kenceng sekitar 200 kW. Kemudian ada lagi kita menemukan di 166 kilometer 166 ini juga kenceng, yaitu di 120 kW. Nah, cuman di antara itu biasanya 50 hingga 25 kW. Jadi bisa melakukan pengecasan di antaranya. Mas Aris, sejauh perjalanan kita nih, kira-kira apa nih yang perlu dievaluasi ke depannya untuk SPKLU ini? Baik. Ya, tadi kita dapat masukan juga sebenarnya sebaiknya di setiap informasi SPKLU itu ada informasi SPKLU lanjutannya di mana. Nah, itu menarik tuh, tadi benar juga. Memang Iya. saat ini melalui trip planner itu sudah ada informasi titik-titik selanjutnya, tetapi memang seharusnya by offline ketika orang, karena kita tidak bisa booking ya Iya. di PL Mobile, jadi ketika kita datang harusnya ada nih informasi SPKLU terdekat selanjutnya di mana. Oke. Ikuti terus perjalanan kita. Kalian Engineering, Jelajah Energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di SPKLU Center di PLN UP3 Cirebon. Ya, kita untuk para pengguna kendaraan listrik, bagi yang akan mau melaksanakan Nataru, daerah SPKLU Center di PLN UP3 Cirebon mungkin bisa menjadi salah satu titik strategis yang perlu dikunjungi ketika berpergian menuju Jakarta Surabaya. Nah, ini mungkin salah satu tempat pengisian. Tadi kita ada di 166, tapi di kota Cirebon di PLN UP3-nya terdapat 10 konektor yang mungkin bisa digunakan untuk pengisian cepat. Ini rata-rata dayanya 120 kW, sehingga para pengguna kendaraan listrik bisa mengecas kendaraannya hanya dalam setengah jam. Itu bisa melanjutkan perjalanan hingga 500 km. Nah, mari kita lanjut ke lokasi berikutnya di 207. Terima kasih. Sobat Jelajah Energi, akhirnya kita melakukan pengecasan kembali nih. Ini udah yang ketiga ya kita melakukan pengecasan. Sekarang itu kita sedang berada di rest area kilometer 379A Batang, Jawa Tengah. Nah, di belakang saya ini dan di depan saya ini ada sekitar 7 unit SPKLU. 4 diantaranya yang fast charging dan 2 yang standar. Menariknya pemirsa, di sini suasananya sangat indah, sangat adem, dan juga ada masjid. Nah, dan yang paling penting adalah di sini juga banyak tempat peristirahatan atau restoran-restoran untuk para pengguna EV. Jadi sembari mobilnya dicas, perut kita juga harus dicas. Oke? Terus ikutin terus Jelajah Energi.
menuju Yogyakarta. Halo Sobat Belajar Energi, akhirnya kita sudah sampai di Yogyakarta. Perjalanan dari Jakarta menuju Jogja kurang lebih menempuh jarak 500 km menggunakan mobil listrik. Nah, kali ini di sebelah saya ini adalah Direktur Utama PLN Engineering, Ibu Khairani Rahmatullah. Boleh sapa dulu Ibu? Halo semuanya. Nah, beliau ini langsung terjun ya Bu ya untuk mengecek kesiapan infrastruktur SPKLU ya Bu. Bu, boleh cerita sedikit Bu, bagaimana sih perjalanan Ibu dari Jakarta menuju Jogja ini menggunakan mobil listrik, dan kalau dibandingkan dengan mobil bensin Bu, seberapa efisien ya Bu, baik itu dalam waktu maupun dengan biaya? Baik, mungkin pertama-tama saya cerita kenapa kita melakukan trip ini ya. Jadi kan PLNE itu anak perusahaan PLN yang satu-satunya bergerak di bidang engineering. Nah, SPKLU ini adalah satu infrastruktur EV yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Ada penugasan ke PLN juga untuk memastikan infrastruktur EV itu mencukupi sehingga target pemerintah untuk menambah kendaraan listrik setiap tahunnya itu bisa tercapai. Nah, PLN Engineering ada di balik ke penyiapan PLN itu PLN terkait untuk desainnya. Ada banyak SPKLU yang ada di Indonesia, kan kita kepengen desainnya sebenarnya seragam, semua pakai platform PLN Mobile. Misalnya satu platform yang untuk memudahkan pelanggan. Kebetulan kan majority pelanggan di Indonesia itu adalah pelanggan PLN, sehingga harapannya itu sebagai pelanggan PLN BUMN milik Indonesia ini, mereka juga bisa para pelanggan ini menikmati infrastruktur atau fasilitas SPKLU ini jadi satu lah sebagai pelanggan PLN. Nah, ini kemudahan-kemudahan ini harus kita lihat dari sisi teknisnya, dari sisi finansialnya, dan dari sisi customernya. Maka kami melakukan perjalanan ini. Kami jalan bukan melihat sisi teknis aja. Kalau saya sih lebih ini ngelihat customer experience-nya kayak Customer apa. experience-nya Bu, ya. Iya. Penting sekali tuh Bu. Iya, karena kan bagaimanapun satu kita ingin platformnya dijadiin satu, secara teknis dia bisa visible dan finansial juga visible, tapi kan customer tetap nomor satu. Nah, dalam perjalanan ini satu yang saya dapat, emang secara finansial ya emang murah kan ya, lebih murah banget. Kalau kemarin tuh sekitar kurang dari 200.000 kita sudah sampai Jogja Bu. Gitu ya. Iya. Iya. Nah, kita kan coba macam-macam jenis mobil nih, ada mobil yang besar, ada yang kecil gitu kan ya. Jadi kan customer kita kan macam-macam. Kita ingin pastiin ternyata ya semua tipe mobil tetap lebih murah. Mobil berbahan bakar minyak dibandingkan dengan listrik ini, itu satu. Jadi secara finansial aman lah untuk pelanggan, sisi pelanggan terjadi saving. Lalu kemudian kenyamanan ya tentu saja deg-degan nggak sih bawa mobil listrik gitu kan ya. Kemarin gimana Mas? Kekhawatiran Kan kita beda tim kemarin nih. Ya. Rasanya gimana? Perjalanan deg-degan nggak kemarin? Kalau saya sejauh ini enggak sih Bu, karena memang kurang dari 30 km tuh ada rest area yang juga disediakan SPKLU. Jadi rasa khawatir itu sudah tidak ada. Nah, tapi Bu Ani, mungkin dari Bu Ani untuk para pengguna mobil listrik atau yang ingin membeli mobil listrik ya Bu, ada gak sih Bu yang harus diperhatikan atau tipsnya tuh seperti apa sih Bu dalam menggunakan mobil listrik? Ya, jadi satu ya, tadi secara finansial udahlah ya untung ya. Nah, mungkin hal lain yang perlu dipikirkan tuh, aku pindah ke mobil listrik apalagi ya selain untung ya. Tentu saja kita, apalagi khusus untuk yang memang peduli lingkungan, ini kan bagus banget ya, tidak ada gas buang kan ya, emisinya nggak ada, nol lah ya. Nanti ada argumennya, loh tapi kan dari pembangkit listrik
batu bara ya, padahal kan kalau pembangkit listrik itu udah pakai standar internasional, emisinya jauh-jauh lebih rendah daripada standar, sehingga kalau dikumpulin emisi semua mobil bensin dibandingin dengan satu pembangkit yang bisa melistriki ribuan mobil listrik, pasti lebih rendah emisi dari pembangkit berbahan bakar minyak ataupun batu bara sekalipun. Tapi bukan itu yang saya inikan. Kalau saya gini, ternyata untuk lebih nyaman lagi memakai mobil listrik supaya kita bisa menikmati dari sisi keuangan kita saving, tetapi juga kita enjoy dalam perjalanan, ada mindset, ada hal penting yang harus dirubah. Mindset kita, gaya hidup ya. Gaya hidup. Jadi satu nih, gaya hidup sudah kita gaya hidup bersih. Yang kedua adalah gaya hidup kita harus terencana. Jadi saya tuh Mas ya, ini trip Disiplin ya, Bu, ya? disiplin ya, nggak disiplin banget tapi terencana. Saya tuh ini trip yang kedua yang saya lakukan. Trip yang kedua ini saya lebih terencana. Jadi saya mikir saya mau kemana aja. Terus saya sudah tahu buka aplikasi PLN Mobile, SPKLU ada di mana aja, ada trip planner itu saya manfaatkan dan itu sangat bermanfaat karena ternyata trip planner itu akan menentukan kita mau berapa jam di perjalanan, terus kita ngecasnya di mana, pakai charger yang mana, yang fast charging, super fast charging atau yang biasa gitu. Nah, time planner, trip planner ini yang mengawal kita. Jadi saya juga akhirnya pas nyampe Jogja aman, tenang, ini ya happy juga ya, kayak aku improve ya jadi orang yang lebih terencana. Sampai akhirnya saya jadi tahu, oh aku kan harus masuk hotel check-in jam sekian karena check-innya buka jam sekian ya, berarti aku harus, oh aku masih punya waktu ngecas di sini gitu-gitu. Totally different experience, tapi saya pikir kesimpulannya satu, supaya keuntungan finansial dapat, nyamannya tetap dapat, ada perubahan sedikit gaya hidup lah, menjadi orang yang lebih terencana dalam menjalani trip tadi ya. Bu, dalam road trip ini kan juga sekaligus mempersiapkan untuk peak season ya Bu ya, untuk libur panjang di Natal dan Tahun Baru, kemudian juga nanti Lebaran ya Bu. Nah, memang sejauh ini sih kita melihat masih oke-oke saja Bu Despa. Nah, semisal terjadi kendala, seperti apa sih Bu tindak lanjut yang dilakukan oleh PLN Engineering? Ya, jadi kan kita dari sisi desain, nah kita akan masuk ke customer experience. Jadi sekalian trip ini kita ada beberapa tim yang jalan, kita juga ngelihat apalagi yang bisa diimprove untuk pelanggan. Nah sebenarnya teman-teman PLN unit Indo itu juga sudah menyiapkan Mas. Jadi nanti kalau di tripnya nanti dalam waktu peak season misalnya Lebaran atau nanti Nataru, PLN itu akan menyiapkan yang namanya baterai mobile. Jadi nggak cuma SPKLU yang ada di setiap rest area ataupun di SPKLU center, tapi nanti ada yang mobile yang bisa dihubungin oleh masyarakat. Kalau dia ada masalah, mobilnya akan datang untuk ngecas dulu lah ya, supaya dia bisa ini. Jadi itu sudah dilakukan oleh teman-teman. Nah hal lain yang kami lihat sepanjang trip ini juga kami memperkirakan, nih ya kita masuk rest area sekarang lagi sepi nih. Gampang nggak ya nyari SPKLU stationnya? Oh ternyata masih ada rest area yang nggak ada penunjuk arah ya Mas ya. Kita lihat ya. Ya itu berarti harus tambah nih, jangan sampai udahlah ngantri di rest areanya bingung pula di mana chargernya. Itu kita akan koordinasi dengan pemilik rest area untuk kita tambahkan untuk kenyamanan pelanggan kita juga, kenyamanan tamu dari rest area itu juga. Lalu kemudian mungkin kita lihat di mana yang potensi akan penumpukan. Oh berarti kita harus tambah nih SPKLU-nya. Terus di mana titik yang SPKLU-nya ternyata belum pakai PLN Mobile. Ada juga Mas yang providernya belum kerjasama sama PLN. Nah kan kasihan pelanggan, karena pelanggan berarti harus install selain PLN Mobile dia harus unduh aplikasi lain. Nah ini kita coba. Yuk kita identifikasi di mana aja, kita ajak bicara mau nggak kita gabung supaya pakai PLN Mobile. Ya untuk kenyamanan pelanggan lah, dan mendorong target pemerintah untuk terus memperbanyak EV di Indonesia. Karena pertumbuhannya juga sudah signifikan ya Bu ya. Udah signifikan ya sebenarnya, tapi kan 98.000. iya benar. Tapi kan secara persentase terhadap mobil minyak kan masih belum ya. Jadi harus lebih banyak lagi, karena itu tadi kita kan ngejar
pemerintah kan ngejar NZE 2060, Ya. net zero emission Zero loh. emission. Nah, net zero emission itu akan banyak terbantu dari sektor transportasi, bukan cuma industri. Industri juga, transportasi juga. Ya. Mungkin Ibu bisa memberi quote lah untuk masyarakat agar jangan khawatir lagi untuk menggunakan mobil listrik ataupun kendaraan listrik, Bu. Ya. Sebagai bentuk komitmen PLN nih seperti apa, Bu? Baik, sebenarnya kan EV infrastructure itu bisa semua player masuk, jadi nggak harus PLN. Tapi sebagai entitas milik negara 100%, tentu saja PLN harus support pemerintah. Nah, pemerintah sedang gencar-gencarnya ingin mendorong penggunaan EV, maka ada tanggung jawab PLN sebagai badan usaha milik negara untuk juga mendorong penguatan EV infrastructure ini. Jadi di tahap-tahap awal ini ya PLN masuk, kami di PLN Engineering menyiapkan desainnya, memastikan ada keseragaman, dan juga kami masuk sampai ke customer experience-nya. Tentu saja leadernya adalah PLN Persero ya Mas ya, dan PLN Persero melakukan banyak hal. Jadi kami mendukung dari PLN Persero untuk penguatan customer experience ini. Nah, catatan yang sudah kami dari beberapa trip yang kami lakukan ini adalah bahwa jangan khawatir pakai mobil listrik untuk mudik Nataru nanti ataupun Lebaran nanti sudah cukup nyaman. Tapi itu tadi yang penting ada perubahan juga dari kita menjadi orang yang kurang terencana, mungkin ya sekarang lebih terencana. Nggak harus terencana banget, tetapi minimal lebih terencana. Buka aplikasi PLN Mobile, ketahui kita mau rute kita kemana, pakai aplikasi atau fitur trip planner tadi, sehingga kita bisa tahu di mana saja kita akan charging, juga di mana saja kita sekalian istirahat gitu ya. Jadi saya kira ya jadi orang yang lebih terencana kan cool juga ya. Siap. Terima kasih Bu Ani. Oke. Makasih semuanya. Halo Sobat Jelajah Energi Listrik Indonesia, sekarang saya dan Mas Aris sedang berada di SPKLU Center Yogyakarta, tepatnya di PLN UP3 Yogyakarta di Banguntapan, Bantul, yang tak jauh dari kota Yogyakarta. Nah Mas Aris, kalau boleh tahu nih di SPKLU Center ini ada berapa unit Mas? Ya, untuk SPKLU Center ini sendiri ada 3 unit 200 kW. Kemudian ada 4 unit untuk yang 120 kW dan ada 1 unit yang 60 kW. Dan setiap unitnya itu memiliki 2 konektor. Jadi in total semua bisa 16 mobil pengecasan sekaligus dalam waktu bersamaan. Nah Mas, selain SPKLU tadi saya lihat juga ada buat pengisian motor listrik. Nah itu apa tuh Mas? Ya, jadi kalau saat ini juga ada yang namanya SPKLU R2, di mana SPKLU R2 ini sama menggunakan PLN Mobile. Jadi untuk para pengguna kendaraan listrik beroda 2 itu mungkin yang kayak seperti Polytron dan lain-lain itu bisa melakukan pengecasan di PLN SPKLU roda 2. Nah ini biasanya disediakan juga untuk tempat parkir motornya dan pengecasannya. Mas Aris, sepanjang perjalanan kita dari Jakarta dan Jogja, nah ini saya baru ketemu nih yang namanya SPKLU Center ini. Apa yang membedakan SPKLU Center dengan SPKLU yang lain, Mas? Iya, kalau untuk SPKLU Center itu sendiri sebenarnya pastinya kita akan menemukan lebih dari 10 konektor, sehingga untuk yang klasifikasi SPKLU Center bisa melakukan pengecasan 10 mobil bersamaan. Nah ini biasanya juga ya ada atribut-atribut lain, ada semacam totem di depan. Kemudian pastinya ada lounge. Jadi salah satu syarat untuk jadi SPKLU SPKLU Center. Center, betul. Dan ini mempermudah para pengguna kendaraan listrik yang lagi melakukan pengecasan bisa beristirahat dengan tenang. Ikuti terus perjalanan listrik Indonesia dengan PLN Engineering di Jelajah Energi.